Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian sedang mengklik video ini, kalian sudah masuk di ruang belajar kimia bersama aku. Benda-benda di alam semesta ini, ketika dibagi dan terus dibagi, akan sampai pada partikel terkecil yang tidak bisa dibagi lagi. Partikel inilah yang dinamakan dengan atom. Lalu, siapakah penggagas atom itu? Dasar pemikiran atom pertama kali dikemukakan oleh Demokritus, seorang filsuf Yunani pada 5 abad sebelum Masehi. Itulah mengapa atom diambil dari bahasa Yunani yang berarti tidak bisa dibagi. Tapi perjalanan atom tidak sesingkat itu kawan. Dari masa ke masa terus muncul para ahli dengan eksperimen mereka untuk mengetahui seperti apa sih model atom sesungguhnya. Gak kebayangkan meneliti suatu partikel terkecil yang ada di alam semesta ini. Perkembangan model atom dimulai dari model atom Dalton, model atom Thomson, model atom Rutherford, model atom Bohr, hingga yang paling sempurna model atom mekanika kuantum. Tapi kita nggak akan bahas satu persatu ya. Di video kali ini kita hanya akan membahas model atom Dalton. Simak baik-baik. Pada tahun 1803, John Dalton mengemukakan postulat mengenai atom berdasarkan pengukuran kuantitatif dari reaksi kimia. Isi postulatnya ada 4 nih teman-teman. Yang pertama, atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur dan tidak dapat dibagi lagi. Disinilah Dalton menulis kembali manuskrip dari Demokritus. Yang kedua, atom-atom unsur sejenis mempunyai sifat yang identik. Sebaliknya, atom unsur tidak sejenis mempunyai sifat yang berbeda. Sifat-sifat ini meliputi massa, volume, maupun bentuk. Karena menurut Dalton, atom merupakan bagian terkecil suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Yang ketiga, reaksi kimia tidak dapat memusnahkan atom, melainkan proses penggabungan atau pemisahan atom. Jadi, tidak ada atom yang hilang dan bertambah ya. Atom-atom hanya akan disusun ulang untuk membentuk unsur sejenis dan atom suatu unsur tidak bisa diubah menjadi atom unsur yang lain. Yang keempat, atom dapat bergabung dengan atom lain untuk membentuk suatu molekul dengan angka perbandingan bulat dan sederhana. Atom sejenis membentuk molekul unsur, sedang tidak sejenis akan membentuk suatu senyawa. Sepertinya kurang afdol ya kalau belum tahu model atom yang diusulkan oleh Dalton. Nah, menurut kalian dari kelima model ini mana nih yang benar? Dan jawabannya adalah yang ini. Model atom ini biasa dikenal dengan billiard ball atau model. Ini adalah atom ya teman-teman, jangan lupa. Jadi bentuknya sangat-sangat kecil. Kesimpulannya, atom itu tidak dapat dibagi lagi, berbentuk pejal, dapat bergerak, dan tentunya memiliki massa. Dari kalian pasti ada nih yang bertanya-tanya, lalu kelebihan atom Dalton seperti apa? Kekurangannya di bagian mana sih? Sip, pertanyaan yang bagus. Mari kita simak satu persatu kelebihan dan kekurangan dari model atom Dalton. Masuk ke kelebihan model atom Dalton. Yang pertama dapat menerangkan hukum Lavoisier. Di awal tadi kita sudah tahu, reaksi kimia tidak dapat menghancurkan atom. Itulah mengapa tidak ada atom yang hilang ataupun bertambah. Sehingga dalam reaksi kimia, massa total zat-zat sebelum reaksi akan sama dengan massa total zat-zat sesudah reaksi. Yang kedua dapat menerangkan hukum Prost. Dalam reaksi kimia, massa zat yang bereaksi dengan sejumlah zat tertentu akan selalu tetap. Jadi, suatu senyawa murni yang terdiri dari dua unsur yang sama tergabung dalam perbandingan tertentu. Masuk ke kekurangan model atom Dalton. Yang pertama, tidak dapat menjelaskan gejala kelistrikan suatu materi. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan cara atom-atom itu saling berikatan.
Yang ketiga, tidak dapat menjelaskan perbedaan antara atom unsur satu dengan atom unsur yang lain. Yang keempat, Dalton salah terkait pernyataannya keidentikan semua unsur. Jadi setelah penemuannya itu ada tokoh yang bernama Frederick Soddy yang menemukan isotop, di mana atom-atom suatu unsur itu dapat memiliki bilangan massa yang berbeda. Alhamdulillah, sudah selesai nih teman-teman. Gimana? Sudah paham belum dengan materi kali ini? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga sedikit ilmu dari saya bisa bermanfaat ya. Amin. Jalan-jalan ke kota Kediri, sampai rumah hanya beli pepaya. Jola pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.